tepat diumumkan malam ini. Pemain yang dicoret lawan Cina, kira-kira siapakah itu? Ternyata ini info mengejutkannya. Nah loh, ternyata nasib timnas Indonesia ada di tangan Bahrain dan Arab Saudi. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia yang dicoret jelang lawan Cina. Benar-benar di luar dugaan. Tinggal menghitung hari jelang laga krusial melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda siapa saja pemain yang akan dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Kondisi ini cukup langka dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Biasanya jelang laga penting seperti ini, daftar akhir pemain sudah diumumkan untuk mematangkan strategi dan membentuk chemistry tim yang solid. Namun kali ini semua pemain masih dipertahankan oleh pelatih Patrick Kluivert. Sebuah sinyal bahwa persaingan di dalam tim sangat ketat dan semua pemain dianggap punya peluang yang sama untuk membela Garuda. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan dalam kurung TC selama hampir 1 pekan di Bali, Timnas Indonesia kini melanjutkan sesi latihan di Jakarta. Langkah ini menjadi tahap akhir sebelum skuad bertolak menghadapi 2 laga berat kontra Cina dan Jepang. Dari total 32 nama awal yang dipanggil, hanya 3 pemain yang mengalami kendala cedera, Sandy Walsh, Liano Reijnders, dan Septian Satria Bagaskara. Menariknya, hanya Septian yang telah resmi digantikan oleh Beckham Putra, sementara 2 lainnya masih belum mendapat pengganti. Situasi ini menimbulkan asumsi bahwa pelatih Kluivert masih mempertimbangkan banyak hal atau bahkan masih berharap kedua pemain tersebut bisa pulih tepat waktu. Kedatangan 2 pemain abroad, Kevin Dix dan Maarten Paes, ke Jakarta semakin memperkuat komposisi tim yang kini berjumlah 30 pemain. Dengan ini nyaris tidak ada celah bagi pemain muda atau pemain debutan untuk tampil jika tidak menunjukkan performa luar biasa. Pelatih Kluivert tampaknya ingin memaksimalkan seluruh opsi yang ada sebelum mengerucutkan tim menjadi 22 atau 23 pemain sesuai regulasi pertandingan. Namun menariknya, meskipun nantinya harus ada yang tidak masuk daftar resmi pertandingan, para pemain tersebut tidak akan dipulangkan. Mereka tetap akan menyertai tim dan berada di sekitar lingkungan pertandingan. Pernyataan dari manajer Timnas, Sumarji, juga memberikan sedikit gambaran tentang kebijakan yang kemungkinan besar akan diambil. Menurutnya, pencoretan pemain sangat kecil kemungkinannya dilakukan secara drastis. Bahkan bisa jadi seluruh pemain tetap bersama tim sampai akhir laga. Pendekatan ini bukan hal baru bagi Kluivert. Ia pernah melakukan strategi serupa pada pertandingan kualifikasi sebelumnya di mana pemain yang tidak masuk dalam skuad utama tetap ikut mendampingi rekan-rekannya. Langkah ini tentunya memberikan dukungan moral dan kekompakan yang tinggi dalam tim. Situasi ini tentu memancing reaksi dari publik dan pendukung setia Timnas Indonesia. Siapa yang akan menjadi starter? Siapa yang akan tersisih dari daftar inti? Apakah strategi ini akan membuahkan hasil maksimal dalam pertandingan krusial melawan Cina yang tinggal beberapa hari lagi? Atau justru akan menimbulkan kebingungan karena belum adanya kejelasan formasi akhir? Banyak yang mempertanyakan apakah ini bagian dari taktik Kluivert untuk menjaga kerahasiaan tim dan mengejutkan lawan, atau justru tanda bahwa proses seleksi belum berjalan sesuai harapan. Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah keputusan untuk tidak mencoret pemain hingga detik-detik terakhir ini bisa membawa dampak positif bagi kekompakan tim? Ataukah justru menjadi penghambat dalam menyusun strategi matang untuk menumbangkan Cina? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian sudah punya bayangan siapa saja yang paling layak mengisi skuad utama? Jangan ragu untuk ikut berdiskusi dan memberikan analisa versi kalian. Nasib Timnas Indonesia ada di tangan Bahrain dan Arab Saudi.
Nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata tak sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Meskipun perjuangan di lapangan menjadi faktor utama, kini ada dua tim dari kawasan Asia Barat yang justru memegang kunci takdir Garuda mereka adalah Arab Saudi dan Bahrain. Situasi ini mungkin terasa janggal bagi sebagian pendukung setia timnas. Tapi inilah realita kompleksnya persaingan di fase kualifikasi zona Asia yang tak hanya bergantung pada hasil sendiri, tapi juga pada hasil pertandingan tim lain. Pernyataan yang cukup mencengangkan datang dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie. Dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, Stella membeberkan hitung-hitungan probabilitas yang menunjukkan bahwa laga antara Bahrain dan Arab Saudi justru lebih menentukan bagi Indonesia dibanding laga timnas melawan Jepang. Tentu hal ini bukan tanpa dasar. Stella menjelaskan secara rinci bagaimana skenario hasil pertandingan Bahrain versus Arab Saudi dapat mengubah persentase peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam penjelasannya, Stella mengungkap bahwa jika Bahrain menang atas Arab Saudi, maka peluang Indonesia lolos akan merosot ke angka 33,7%. Sementara jika laga berakhir imbang, peluang Indonesia menjadi 49%. Dan menariknya, jika Arab Saudi yang menang, maka peluang timnas justru meningkat ke angka 44,5%. Ini adalah hitungan statistik yang menggambarkan betapa ketat dan kompleksnya peta persaingan di babak kualifikasi kali ini. Fakta ini tentu menambah tekanan sekaligus harapan bagi para pendukung timnas, karena kini kita juga harus berharap pada hasil pertandingan negara lain. Namun demikian bukan berarti laga Indonesia melawan Cina atau Jepang jadi tak penting. Justru sebaliknya, laga melawan Cina dinilai sebagai titik krusial yang bisa menentukan nasib Garuda secara langsung. Stella menyebut bahwa jika Indonesia menang atas Cina, maka peluang untuk lolos naik drastis menjadi 50,6%. Tapi jika hasilnya seri, peluangnya hanya 41,8%. Yang paling mengkhawatirkan, jika Indonesia kalah, peluang lolos tinggal 10,4% saja. Data ini seolah mempertegas bahwa kemenangan melawan Cina adalah syarat mutlak bila timnas ingin menjaga asa ke Piala Dunia tetap hidup. Di sisi lain, baik Arab Saudi maupun Bahrain sebenarnya juga sedang memperjuangkan nasib mereka sendiri. Arab Saudi bahkan masih punya potensi untuk menyalip Australia di posisi kedua klasemen grup mereka, yang berarti mereka akan bertarung habis-habisan di laga tersisa. Bahrain pun tak mau kalah karena peluang mereka juga belum sepenuhnya tertutup. Maka dari itu laga Bahrain versus Arab Saudi bukan hanya soal gengsi, tapi benar-benar akan jadi laga hidup mati bagi kedua tim dan secara tidak langsung juga bagi Indonesia. Kondisi ini membuat para pendukung timnas berada di situasi yang tak biasa. Kita bukan hanya akan menyaksikan dan mendoakan perjuangan para pemain Garuda di atas lapangan, tetapi juga harus memantau dengan cemas bagaimana hasil pertandingan tim lain yang bahkan tak berada satu grup dengan kita. Ini adalah saat di mana kekuatan mental dan kesabaran sebagai supporter benar-benar diuji. Jadi, bagaimana pendapat kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah kalian optimis dengan peluang Indonesia yang secara statistik masih terbuka? Apakah kalian juga akan ikut menyaksikan pertandingan Bahrain melawan Arab Saudi dengan harap-harap cemas? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan juga skenario ideal versi kalian agar timnas kita bisa menembus Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Patrick Kluivert akan copot ban kapten Jay Itzes. Nasib ban kapten di tubuh timnas Indonesia kini tengah berada di ujung tanduk. Sosok pemimpin lini belakang yang tenang dan kokoh, Jay Itzes, berpotensi kehilangan ban kaptennya jika skenario yang tak diharapkan ini benar-benar terjadi. Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Namun bukan hanya 3 poin yang dipertaruhkan, tapi juga kelangsungan kepemimpinan Jay di atas lapangan, terutama di laga berikutnya yang jauh lebih berat melawan Jepang. Jay Itzes saat ini telah mengantongi 1 kartu kuning yang ia terima saat laga perdana melawan Cina pada Oktober 2024.
Sesuai regulasi AFC, akumulasi 2 kartu kuning akan membuat seorang pemain harus absen 1 pertandingan. Maka dari itu, jika Jay kembali menerima kartu kuning saat melawan Cina, ia dipastikan tak bisa bermain di laga berikutnya melawan Jepang pada 10 Juni di Suita Football City Stadium. Imbasnya jelas Patrick Kluivert harus menunjuk kapten baru untuk memimpin Garuda di salah satu laga tersulit dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Indonesia. Situasi ini tentu menjadi dilema besar bagi Kluivert. Jay bukanlah sekadar pemain bertahan. Ia adalah komandan di lini belakang, pemimpin yang mampu menjaga ritme permainan dan mengomandoi rekan-rekannya dengan tenang. Kehilangan sosok seperti Jay di laga melawan Jepang jelas menjadi kerugian besar. Apalagi laga itu bisa menjadi penentu nasib Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu, jika ban kapten harus dicopot darinya, maka beban emosional dan psikologis yang ditanggung sang pemain juga akan makin berat. Di tengah ancaman ini, timnas Indonesia juga tengah dilanda badai absensi. Beberapa nama penting dipastikan tak bisa tampil melawan Cina. Septian Bagaskara dicoret akibat cedera, sementara Eliano Reijnders absen karena sang istri tengah menanti kelahiran anak kedua mereka. Belum cukup sampai di situ, Marcelino Ferdinand dan kiper utama Maarten Paes juga terpaksa menepi karena kondisi kebugaran yang belum pulih. Kondisi ini membuat skuad Garuda tampil pincang di laga krusial nanti, sekaligus menambah beban di pundak Jay Itzes yang diharapkan bisa menjaga kestabilan tim. Namun meski berbagai tekanan datang silih berganti, Jay Itzes tetap menunjukkan keteguhan dan optimisme yang tinggi. Dalam wawancara resmi di kanal YouTube Timnas Indonesia, Jay menekankan bahwa kekuatan tim bukan hanya berasal dari kemampuan teknis, tapi dari chemistry antar pemain yang semakin solid. Ia berharap bisa tampil penuh dan membawa Indonesia meraih kemenangan atas Cina demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Kemenangan ini juga berarti mengamankan posisinya sebagai kapten di laga kontra Jepang yang bisa jadi akan menentukan sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Dengan selisih yang begitu tipis, satu kesalahan bisa membuat semuanya buyar. Maka dari itu keputusan Jay di lapangan nanti harus benar-benar hati-hati. Sebuah pelanggaran kecil bisa berakibat besar, absennya ia di laga melawan Jepang dan hilangnya ban kapten yang telah melekat di lengannya. Ini bukan hanya soal kartu kuning, tapi soal simbol kepemimpinan dan harapan seluruh bangsa. Lalu, bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah Jay Itzes harus bermain aman demi menghindari kartu kuning, atau justru tampil habis-habisan meski risikonya besar? Apakah menurut kalian dia masih pantas mengenakan ban kapten jika harus absen di laga penting? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama siapa yang paling layak memimpin Garuda jika Jay harus menepi. Erick Thohir jelaskan rencana penggunaan 2 asisten lokal. Polemik soal pendamping pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya mendapat jawaban langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah sekian lama jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional, kini terungkap bahwa federasi belum menunjuk asisten pelatih lokal karena proses seleksi yang masih berjalan. Erick tak ingin gegabah mengambil keputusan sebab ia tahu betul bahwa memilih orang yang salah bisa berdampak panjang pada performa tim nasional. Erick Thohir menegaskan bahwa proses seleksi ini sangat penting. Pasalnya, pelatih kepala seperti Kluivert tentu membutuhkan pendamping yang bukan hanya memahami karakter pemain lokal, tetapi juga bisa beradaptasi dengan filosofi permainan pelatih asing. Beberapa nama sudah masuk radar mulai dari ex-pemain nasional seperti Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Widodo Cahyono Putro. Namun, semuanya masih dalam tahap pertimbangan matang. Pernyataan Erick ini menandakan bahwa PSSI memang tengah membangun sistem yang lebih menyeluruh dan terstruktur untuk kepelatihan nasional. Tak hanya di level senior, PSSI kini sudah mulai menyiapkan kerangka kerja yang solid dari level usia dini. Tim U17, U20 hingga U23 sudah memiliki pelatih masing-masing.
Bahkan hadirnya Jordi Cruyff sebagai technical advisor dan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat menunjukkan bahwa fondasi organisasi mulai diperkuat dari berbagai lini. Namun demikian, absennya asisten pelatih lokal di tim utama tentu menimbulkan pertanyaan. Bukankah Indonesia punya banyak mantan pemain yang kini berkecimpung di dunia kepelatihan? Banyak pihak berharap pelatih lokal bisa menjadi bagian dari tim, tidak hanya sebagai simbol nasionalisme, tapi juga untuk transfer ilmu dan pengalaman jangka panjang. Disinilah letak dilemanya memilih yang berpengalaman atau yang punya potensi besar untuk tumbuh bersama sistem baru ini. Erick Thohir pun menambahkan bahwa posisi direktur teknik masih belum terisi. Lagi-lagi ia menekankan pentingnya seleksi yang cermat. Tak ingin salah langkah, ia memilih menunggu orang yang benar-benar tepat. Hal ini menjadi sinyal bahwa PSSI tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu ketika beberapa posisi penting diisi oleh figur yang kurang sesuai dengan kebutuhan tim. Meski pelan, tapi pendekatan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun pondasi kuat demi masa depan sepak bola Indonesia. Yang menarik, munculnya nama Simon Tahamata sempat menimbulkan spekulasi bahwa ia akan menjadi direktur teknik. Namun, Erick menegaskan bahwa legenda Ajax Amsterdam itu hanya menjabat sebagai kepala scouting alias pemandu bakat. Kejelasan ini penting agar publik tidak salah menilai arah kebijakan PSSI. Dengan segala perkembangan ini, publik kini berada di persimpangan apakah pendekatan lambat tapi pasti ini akan membuahkan hasil, atau justru akan jadi bumerang jika terlalu lama menentukan orang-orang kunci di jajaran kepelatihan. Yang pasti, keputusan Erick Thohir untuk berhati-hati dalam menentukan asisten pelatih dan direktur teknik patut diapresiasi selama memang hasilnya positif dalam jangka panjang. Nah, sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian PSSI sebaiknya segera menunjuk pelatih lokal untuk mendampingi Patrick Kluivert? Atau kalian setuju dengan pendekatan hati-hati yang diambil Erick Thohir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, atau Widodo Cahyono Putro layak jadi asisten pelatih? Atau ada nama lain yang kalian rasa lebih pantas? Yuk diskusikan bareng! Timnas Indonesia harus tetap waspadai 4 pemain Tiongkok. Meski tampil di kandang sendiri dan diunggulkan dalam laga krusial kontra Tiongkok, Timnas Indonesia tetap tak boleh lengah. Pertandingan yang digelar pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini menjadi bagian dari lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target 3 poin memang wajib diraih demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Namun harapan besar itu tak boleh membuat para pemain Garuda mengendurkan kewaspadaan karena lawan yang dihadapi kali ini memiliki sejumlah pemain berbahaya yang bisa jadi pembeda di lapangan. Meski secara kualitas Tiongkok belum selevel Jepang atau Korea Selatan di kawasan Asia Timur, bukan berarti mereka bisa diremehkan. Tim ini memiliki gaya permainan yang khas, mengandalkan bola-bola lambung dan umpan-umpan silang yang bisa dengan cepat mengancam gawang lawan. Strategi ini bisa sangat efektif jika lawan tidak siap mengantisipasi pergerakan dan koordinasi antar pemain. Indonesia memang beruntung memiliki back-back naturalisasi seperti Jay Edzes dan Jordi Amat yang bertubuh tinggi dan punya pengalaman bermain di Eropa. Tetapi itu saja tidak cukup jika koordinasi lini belakang kurang solid. Salah satu nama yang wajib diwaspadai adalah Shenglong Jiang. Bek tangguh ini nyaris selalu jadi pilihan utama di lini belakang Tiongkok selama babak kualifikasi. Statistik dari Transfermarkt mencatat ia sudah tampil dalam 8 laga dan menunjukkan konsistensi tinggi. Jiang bahkan menjadi salah satu pemain kunci saat Tiongkok berhasil mengalahkan Indonesia 2-1 dalam pertemuan sebelumnya. Ia bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi juga mampu memberi kontribusi ofensif, seperti saat mencatat 1 assist di laga tersebut. Selain Jiang, nama T.S. Browning juga layak menjadi perhatian serius. Bek yang pernah memperkuat Everton U18 ini tak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tapi juga punya kemampuan melakukan overlapping yang mengancam. Ia bahkan sudah mencetak 1 gol selama kualifikasi ini. Bagi Indonesia, ini jadi sinyal bahaya terutama saat menghadapi bola-bola mati atau saat serangan Tiongkok datang dari sisi sayap.
Kelemahan dalam antisipasi set piece bisa sangat fatal jika tidak diatasi sejak awal. Kemudian ada Wei Shihao, pemain sayap eksplosif yang dikenal lincah dan produktif. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, ia masih menunjukkan performa gemilang baik di level klub maupun tim nasional. Bersama Cede Rongcheng, ia mampu mencetak 5 gol hanya dalam 12 laga musim ini. Sementara di timnas Tiongkok, ia telah menorehkan 4 gol dari 36 pertandingan. Kecepatan dan insting golnya harus jadi perhatian penuh bagi lini pertahanan Indonesia, terutama para fullback yang akan langsung berhadapan dengannya. Dan tentu saja tak boleh dilupakan sosok Chao Yuning, penyerang andalan Tiongkok yang kini menjadi tumpuan utama lini serang. Ia sudah mencetak 7 gol dari 40 penampilan bersama tim nasional. Yang paling diingat, salah satu golnya bahkan bersarang ke gawang Indonesia saat laga tandang di Tiongkok. Berbekal pengalaman bermain di berbagai klub Eropa seperti West Bromwich, Vitesse Arnhem, ADO Den Haag, dan Werder Bremen, Chao punya kemampuan olah bola dan pergerakan yang sangat matang. Ia bukan tipe striker statis dan itulah yang membuatnya sulit dijaga. Dengan kekuatan 4 pemain ini, timnas Indonesia wajib bermain disiplin dan fokus sejak menit pertama. Keunggulan status tuan rumah dan dukungan penuh supporter tak boleh membuat tim merasa nyaman. Laga ini adalah laga hidup mati yang bukan hanya menentukan nasib di babak kualifikasi, tapi juga harga diri sebagai bangsa sepak bola yang sedang bangkit. Garuda memang sedang terbang tinggi, tapi jangan sampai kehilangan arah karena meremehkan lawan. Nah, kalau menurut kalian, siapa pemain Tiongkok yang paling berbahaya dan harus benar-benar dijaga ketat oleh timnas Indonesia? Apakah Indonesia bisa mengamankan 3 poin penting di kandang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Tiba di Jakarta, Branko Ivankovic pede kalahkan timnas Indonesia. Rombongan timnas Cina akhirnya menginjakan kaki di Jakarta jelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Senin malam 2 Juni 2025 sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain Cina langsung menaiki bus besar yang telah disiapkan tanpa adanya sambutan dari supporter mereka di bandara. Namun meski datang senyap, mereka tidak datang tanpa ambisi. Pelatih Branko Ivankovic justru menunjukkan rasa percaya diri tinggi untuk mencuri poin dari kandang Garuda. Ivankovic secara terbuka menyatakan bahwa dirinya selalu optimis menghadapi siapapun lawan di lapangan hijau, bahkan saat melawan tim papan atas dunia seperti Brasil. Saya selalu optimis, cukup sulit untuk mengatakannya, namun sebagai pelatih ketika bermain melawan Indonesia, Brasil atau siapapun, saya selalu optimis menghadapinya, tegas pelatih asal Kroasia itu. Pernyataan ini sontak menyulut reaksi dari publik pecinta sepak bola Indonesia. Meski Indonesia kini dalam performa positif dan berada 1 tingkat di atas Cina dalam klasemen grup C, Ivankovic tetap yakin timnya bisa meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga yang akan digelar pada Kamis malam 5 Juni 2025 bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertandingan penentuan yang bisa menentukan nasib kedua tim dalam perebutan tiket ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Cina yang kini berada di posisi terbawah klasemen grup dengan 6 poin, wajib menang dalam 2 laga tersisa. Sementara Indonesia yang saat ini memiliki 9 poin juga menjadikan laga ini sebagai laga wajib menang demi menjaga peluang emas lolos ke putaran selanjutnya. Kepercayaan diri timnas Indonesia sendiri sedang berada di puncaknya setelah mengalahkan Bahrain pada Maret lalu. Selain itu, skuad Garuda juga telah menjalani pemusatan latihan lebih panjang dari biasanya, termasuk membangun chemistry tim secara emosional dan taktik. Namun demikian, Ivankovic dan pasukannya tidak gentar. Mereka datang dengan misi besar dan akan didukung sekitar 2.800 supporter Cina yang diperkirakan hadir langsung di Stadion GBK. Dukungan itu datang dari berbagai negara Asia Tenggara, membuktikan bahwa Cina tidak akan bertanding sendirian di Jakarta. Meski demikian, kondisi di lapangan bisa berkata lain.
Bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter merah putih dan semangat malam takbiran, timnas Indonesia berpotensi tampil terengginas. Yang jadi pertanyaan besar adalah apakah keyakinan Ivan Kovic bisa menjadi motivasi atau justru tekanan bagi skuadnya? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah percaya diri Ivan Kovic ini beralasan atau justru terlalu tinggi mengingat performa Cina yang sedang menurun? Apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa menaklukkan Cina dan melaju ke fase berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa dukung Garuda sampai akhir.